إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa bercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu, tentunya hampir sebulan Ramadan meninggalkan kita. Sekarang di akhir-akhir bulan Syawal. Tentunya di antara kenikmatan yang besar yang kita rasakan sampai saat ini adalah kenikmatan ketika kita bisa melaksanakan shaum di bulan Ramadan sebulan penuh. Tentunya ini perkara yang besar, kenikmatan yang begitu besar yang tidak Allah berikan kepada setiap hamba. Namun di antara ciri kesyukurannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat itu tidak hanya berada di bulan Ramadan. Semangat meraih ketakwaan itu tidak hanya berada pada hari-hari di bulan Ramadan. Tentu semangat itu harus ada di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Sehingga di antara amalan setelah lewat bulan Ramadan adalah saum 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana qiyamid dahri. Maka barang siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian dia barengi 6 hari di bulan Syawal saum, maka dia seperti orang yang melaksanakan saum selama setahun penuh. Maka tentu Allah menginginkan kita agar kita menjaga ketakwaan tersebut, amalan-amalan kebaikan tersebut, sehingga ada karakter orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tentunya ini bisa menjadi penilaian diri kita, apakah sampai saat ini ketakwaan itu ada dalam diri kita atau malah menurun atau bahkan hilang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Maka karakter yang pertama, ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Meskipun mungkin ketika mereka dalam kesulitan nominalnya berbeda, semangat ataupun nominalnya berbeda, tetapi mereka memiliki keinginan, semangatnya tetap sama, bahwa saya memiliki kewajiban ataupun saya harus berinfak, berbagi kepada setiap hamba, apalagi berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya Quran surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang beriman dan terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan harta mereka. Kemudian bahkan
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 di akhir-akhir ayatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Ya Tuhanku, mengapa Kau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqu wa akun minas shalihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang bersedekah dan aku akan termasuk pada orang-orang yang soleh. Maka tentu ini menunjukkan karakter yang pertama ini ketika dimiliki, maka ini termasuk pada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa menahan amarahnya. Tentu perkara ini bukan perkara yang mudah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bukan perkara yang sepele. Tentu menahan amarah ini perkara yang sangat berat. Apalagi menimpa kepada orang-orang yang memiliki kekuatan, atau menimpa kepada orang-orang yang memiliki jabatan, atau menimpa kepada orang-orang yang dia itu memiliki kekuatan fisik berlawanan dengan orang yang fisiknya lemah. Tentu perkara ini sangat berat, sehingga ketika ada dalam diri seorang muslim, maka dia termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, laisal qawiyyu bisur'ah walakinnal qawiyyu man amlaka nafsahu 'inda ghadab. Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang kuat itu seorang pegulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat ada sesuatu yang membuatnya marah. Kemudian karakter yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Apapun kesalahan yang orang lain lakukan kepadanya, maka dia berusaha memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka ini termasuk kepada karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tentu sebagian orang menganggap bahwa ketakwaan itu hubungannya hanya dengan Allah. Padahal ketakwaan itu pun termasuk hubungannya dengan manusia, baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, baik kepada saudara-saudaranya, baik kepada teman-temannya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, artinya berbuat baik kepada manusia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, artinya berhubungan dengan dosa kecil ataupun dosa besar, zakarullah, maka mereka ingat kepada Allah. Orang yang bertakwa bukan orang yang lepas dari maksiat, dari kesalahan. Adapun ketika mereka melakukan kemaksiatan, maka mereka ingat kepada Allah, zakarullah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, kembali kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas dosa-dosa seorang hamba. Meskipun seluas langit ataupun bumi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba ketika hamba tersebut kembali kepada Allah. Seorang hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang dapat mengampuni dosa kesalahan seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ketenangan dalam kehidupan, ketenangan hati kita, tidak ada seorang hamba yang dapat memberikan semua itu kecuali ketika seorang hamba ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin akan kehidupannya, yakin akan rezekinya, Allah telah mengaturnya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut atau perbuatan keji tersebut, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Ketika mereka kembali ingat kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian mereka yakin tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka seterusnya tidak kembali kepada kemaksiatan,
yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum.